Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sulaiman ad-Darani rahimahullahu ta'ala annahu qala fil munajati, dan diriwayatkan dari Abi Sulaiman ad-Darani, salah seorang wali besar, annahu, apa sesungguhnya Abu Sulaiman qala, yaitu berkata Abu Sulaiman fil munajati, di dalam munajat beliau, ilahi la in talabtani bidambi la atlubannaka bi'afwik. Wa la in talabtani bibukhli la atlubannaka bisakhaik. Wa la in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani, jika menuntut engkau kepadaku, bidambi, dengan dosaku, la atlubannaka, maka sungguh aku akan memohon kepadamu, bi'afwik, dengan ampunanmu. Ini karena beliau tidak hanya pandai beribadah, tapi beliau juga alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku itu menang akan amarahku. Jadi tidak ada kata putus asa. Ketika engkau, ya Allah, menuntut aku dengan dosa-dosaku, maka aku akan selalu memohon kepadamu dengan besarnya ampunanmu. Walain talabtani bibukhli, dan jika menuntut engkau kepadaku dengan kekikiranku, la atlubannaka bisakhaik, maka sungguh aku akan minta kepadamu dengan sakhaik, kebaikanmu atau kedermawananmu. Walain adkhaltanin nar, dan jika memasukkan engkau, dan sungguh jika masukkan engkau kepadaku, an-nar, akan neraka, la akhbartu ahlan nari, maka sungguh aku akan mengkabarkan kepada ahli neraka, bi anni uhibbuk, akan sungguhnya aku uhibbuka, yaitu cinta aku kepadamu. Ini munajat orang-orang yang biasa disebut sebagai walihin atau ahlul walah, orang yang mabuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam hati dan perasaan mereka itu tidak ada takut sama sekali kepada siapapun. Bahkan karena cintanya mereka yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak takut neraka sama sekali. Kita kan diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa min fitnatir nar wa min. Dan beliau mengajarkan secara umum untuk umat. Tapi ada orang-orang khusus seperti Abu Sulaiman ad-Darani ini, sampai berani bermunajat seperti itu karena cintanya kepada Allah. Kalau aku ternyata dimasukkan
ke neraka oleh Engkau ya Allah, maka akan aku kabarkan kepada ahli neraka bahwa aku ini sangat mencintaimu. Tak ada apa-apa. Yang penting dapat cinta Allah, yang penting dilihat oleh Allah, yang penting dirahmati oleh Allah. Tapi yang jelas rahmat itu tidak mungkin ada di neraka. Tapi itulah ungkapan hati, ungkapan perasaan, ungkapan daripada dzauq. Setiap seseorang itu tidak sama. Orang wali seperti beliau itu tidak takut siapapun, sampai neraka sekalipun. Dan memang neraka itu kalau dimasukin orang wali itu jadi sejuk katanya. Di dunia saja apabila orang wali itu ada dalam api, maka api menjadi sejuk, bukan hanya dingin tapi sejuk. Sejuk itu enak, nyaman. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Apalagi seorang seperti Nabi Ibrahim. Walain adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Waqila, dan dikatakan, as'adun nas man lahu qalbun alimun. Adapun paling bahagianya manusia, man yaitu orang, lahu yang yaitu bagi man, qalbun alimun, adapun hati yang berilmu, hatinya berilmu, wa badanun sabirun, dan badan yang sabar, wa qanaatun bima fil yad, dan qanaah dengan perkara yang ada di tangan. As'adun nas, yang waktunya dihabiskan dengan Tuhan, waktunya dihabiskan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Sabar dia itu di dalam lakukan taat, di dalam meninggalkan maksiat, kemudian sabar atas semua yang telah dijadikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaatun bima fil yad, qanaah, menerima dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu setelah zuhud, tidak mengharap dari orang lain, kemudian ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Al-Imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala, innama halaka man halak, pastinya celaka siapa orang yang celaka, man qablakum sebelum kalian, bi thalathi khisal, dengan 3 banyak-banyak perkara, bi fudulil kalam, dengan kalam yang berlebih-lebihan, berbicara tidak ada maknanya, tidak ada gunanya. Mangka surah kalamuhu kasura khat'uhu, orang yang banyak bicaranya banyak salahnya. Fudul ini ya tidak berguna, pembicaraan itu enggak berguna, lebih baik diam, karena tidak ada yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dicatat. Fudulul ta'am, dan makan yang berlebihan, itu memaknainya seperti maknaan idhafatus sifah lil mausuf. Moncak matur gampang, ben bilebinah ngakan,
Lebihnya makanan, tidak mungkin makan yang berlebihan. Wa fudulul manam, dan tidur yang berlebihan, sama. Tidur terlalu banyak merugikan dirinya, waktunya sia-sia. Tapi karena kita ini makhluk yang memang dicipta oleh Allah dengan sifat begitu, maka kita tidak mungkin tidak tidur, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya waktunya itu supaya diisi dengan ibadah atau kegiatan yang bermanfaat. Kalau misalkan sekiranya waktunya hanya untuk maksiat, lebih baik tidur. Maka sebagian ulama mengatakan di akhir zaman tidur itu lebih baik katanya. Ketika dunia ini sudah rusak, ke sana dosa, ke sana dosa, lebih baik tidur saja. Minimal enggak bikin dosa. Wa an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala, tuba liman taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. Tuba, adapun keselamatan, adapun keberuntungan, liman, yaitu bagi orang, taraka yang meninggalkan, man ad-dunya, akan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum meninggalkan dunia akan man. Sebelum ditinggalkan dunia, dia mampu meninggalkan dunia. Dia meninggalkan dalam waktu hidup, bukan meninggalkan mati. Kula tak oning malah macam chaos ni saya. Chaos ni, kula tak ngiding waktu siaran. Alhamdulillah nelpon ke Pakcik bahwa chaos ni sakuna punya panggilan tak terjawab di Pakcik Samsul. Telepon benda apa Pakcik? Berkios ni saya tak pas langsung ingat ke potran polan kancah, telepon tak yang ke SMS ya teraki bahwa kios ni saya ibamal ibalis SMS dan kula Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi ki resek malu buat cenocen ntar king tak ngantos ke makam karena kompol 11 dan kula beglesok besar lagi ke Cikadir talken. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulah, dan membangun man akan kuburnya man sebelum memasuki man akan gaber. Bukan dicor ini. Membangun kubur ini yang dimaksud di sini kuburannya dihias dengan amal. Dibacain dulu. Tapi sebagian ulama mengamalkan kalam seperti ini dengan zahirnya. Jadi sebelum mati, sebelum wafat, sebagian mereka minal ubbad itu membangun kuburnya lebih dulu, menggali kubur, kemudian ada yang sampai menghatamkan Quran 70 kali di kuburannya itu. Bahkan ada sebagian itu ya orang wali mungkin ya, bukan mungkin, pasti itulah. Ada yang mengatakan sampai 7.000 kali di kuburannya itu. Di dalam catatan Hikayat As-Salihin. Jadi itu sudah makgul sekali dari hal-hal yang tidak terlalu masuk akal jadi masuk akal. Kalau sudah ngatamin Quran di kuburannya sebelum dirinya mati sampai sebanyak itu, anggaplah 100 kali saja. Sepertinya walaupun lalat nggak akan masuk ke kuburan itu, apalagi hewan-hewan yang lain.
Jadi bina di sini bina maknawi, membangun secara maknawi, bukan kuburannya dikasih lampu, dikasih kursi, dikasih asbak untuk ngerokok, bukan dikasih apa namanya ventilasi AC supaya dingin, supaya sejuk di dalam, kipas angin. Yang dimaksud bina di sini membangun dengan amal saleh. Wa arda rabbahu qabla an yalqah, dan membuat ridha man akan Tuhan man sebelum bertemu man kepada Rabb. Jadi sebelum bertemu, jumpa Allah, sebelum mati dia sudah lakukan perkara-perkara yang membuat Allah ridha. Kita ambil contoh, kita mau sowan ke seorang ulama. Sebelum kita sowan, kita kirim bingkisan dulu, namanya Haji Fauzi, minal faqir Haji Fauzi ila hadratikum. Ditanya oleh kiainya itu, dari siapa ini? Di Haji Fauzi ini, Basokon. Oh, pernah ke sini? Belum. Masya Allah, Masya Allah. Nanti kirim lagi. Pernah ke sini? Belum. Kirim lagi. Kirimannya banyak lagi. Pastinya kiai itu sebelum berjumpa juga rindu sudah. Kinonggi. Jadi ketika nomposi menghadap, sampean dari mana? Saya Fauzi, Haji Fauzi. Oh, yang suka ngirim itu ya? Ya. Tidak mungkin dimarahi, nggak mungkin mendapatkan sesuatu kecuali cinta dan keberkahan. Karena sudah membuat senang sebelum bertemu, sebelum berjumpa. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih daripada itu. Wa an Ali radhiyallahu an, man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'. Barang siapa yang tiada yaitu di sisi man apa sunnatullah dan sunnahnya Rasul Allah dan sunnahnya awliya Allah, falaysa maka tiada fi yadihi yaitu di dalam tangannya man syai'un apa suatu. Jadi dia itu miskin, gak punya apa-apa, rugi kalau sampai meninggalkan tiga perkara ini. Qila lahu ma sunnatullah, dikatakan kepada dia, apa sunnatullah? Qala kitmanus sir. Kitmanus sir yaitu merahasiakan rahasia atau menyimpan rahasia. Rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Kalau di dunia tasawuf, rahasia itu adalah maqamat. Dia mendapat kasyaf dari Allah, bisa melihat yang tidak dilihat orang banyak, tidak dikeluarkan sama sekali, disirkan, disimpan. Karena takut mahjub, takut dihijab, takut hilang itu. Karena itu pemberian yang mulia. Kalau dikasih tahu banyak orang nanti dicuri. Yang mencuri itu yang paling bisa mencuri nafsunya sendiri. Sama seperti emas, dia punya emas dibawa ke sana kemari,
supaya orang semua tahu, nanti dicuri emasnya itu. Para salihin karena takut makom-makomnya itu hilang, jadi makomnya dirahasiakan, kecuali orang yang sudah betul-betul sempurna, udah enggak mikir mau hilang mau enggak mikir makhluk atau pujian makhluk. Wa qila ma sunnatur rasul, apa sunnatur rasul? Qala al-mudaratu bainan nas. Al-mudarah bainan nas. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, bu'ithu bil mudarati. Apa yang dimaksud mudarah? Kemarin diterangkan di Al-Ataya itu. Mudarah ini kita mendatangi orang yang memutus kita. Kita menenangkan orang yang tidak tenang. Kita mendamaikan orang yang bermusuhan. Kita mengasihi orang yang tidak hanya baik, tapi bahkan yang jahat sekalipun, lillahi ta'ala. Apalagi dalam perjuangan agama. Misal ada orang sering ganggu agama, ganggu perjuangan, Nabi SAW mendatanginya, mudarah namanya, mendatanginya, dibawain korma, didatanginya, bukan langsung dimusuhi. Karena misi Nabi SAW dan pengikutnya adalah menyelamatkan orang, bukan mencelakakan. Gempur di sana, pukul langsung, tidak ada seperti itu. Kecuali memang sudah tidak mau diingatkan, malah mengganggu terus, sudah jelas-jelas akan memusuhi, tidak bisa diluruskan lagi, baru tindakannya lain. Dalam berdoa saja para wali itu mewanti-wanti, seperti Hizbun Nasar, Allahumma baddi syamlahum, Allahumma farrij jammahum, Allahumma aqlil adadahum. Ya Allah, hancurkan mereka, hancurkan mereka, hancurkan mereka. Itu jangan sampai, kata para guru, jangan sampai di hatinya itu ada orang muslim. Jangan sampai ada saudaranya kita yang terbersit di hatinya. Ya datang biasa, artinya jangan diniatin lah. Jangan diniatin, tidak boleh. Baca saja, kalau mau baca Hizbun Nasar, baca saja. Kalau ada terbersit di hati, maka yang harus diniatkan adalah kafir harbi, orang kafir yang mengganggu perjuangan Islam atau agama Islam. Ini mudarah ini sabar bekalnya, ya. Bekalnya adalah sabar. Dan tidak ada niat kecuali lillahi ta'ala. Sabar kalau tidak lillahi ta'ala pasti sangat terbatas. Pasti sangat terbatas. Tapi kalau sabar karena Allah, itu lautan itu. Wa qila ma sunnatu awliya'i, apa sunnah awliya'i? Ihtimalul adha 'anil nas. Ihtimalul adha yaitu menahan gangguan atau menahan sakit dari manusia. Artinya sabar dia, disakiti malah menjawab, membalas dengan kebaikan. Idza rumita, ya kun kan nakhla idza rumita, idza rumiyat bil hijarah ramatka bit tamrah, kata Sayyidina Imam Abdullah bin Haddad. Jadilah kamu seperti pohon korma, ketika dilempar dengan batu, dia membalasnya dengan biji-biji korma. Subhanallah. Kalau kata Abu Yazid Hamid, idza rumita bil hijarah farmihi bil halawah. Kalau kamu dilempar dengan batu, kasih permen. Itu orang wali yang seperti itu. Allah.
Wa kanu man qablana yatawasawna bi thalathati khisalin wa yatakatabuna biha. Dan ada mereka man qablana, orang-orang sebelum kita, orang dulu maksudnya, para salafis salih yatawasawna, yaitu saling wasiat mereka bi thalathati khisal, dengan 3 perkara, wa yatakatabuna biha, dan saling menulis surat dan saling mengirim surat mereka biha dengan salat. Subhanallah. Jadi saling kirim surat. Kalau sekarang SMS lah, bikin status yang baik-baik lah. Seperti ini bikin status tidak apa-apa. Ambil yang paling pendek, misalkan tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Kasih apa namanya, kasih terjemahan, kirim. Paling bawah tulis Asy-Syaikh atau Al-Imam Mu'ad Yahya bin Mu'ad. Jangan tidak ditulis, nanti dikiranya sampean sendiri yang punya fikrah, yang punya pendapat. Belagu banget. Lu siapa, tak orang tahu itu. Kita ini siapa? Man amila li akhirati kafahullah amru dunya wa dinihi wa dunyah. Barang siapa yang berbuat man untuk akhiratnya, man kafah, maka mencukupi akan man siapa Allah amru dinihi, akan perkara agamanya man, wa dunyah, dan dunia man. Wa man ahsana sariratahu, dan barang siapa yang ahsana, memperbaiki man sariratahu, akan hatinya man, ahsanallahu ala niyatahu, maka memperbaiki siapa Allah alani itu akan zahirnya man. Wa man aslaha ma bainahu bainallah, dan barang siapa yang memperbaiki man ma, akan hubungan di antara man dan di antara Allah, aslallah, maka memperbaiki Allah siapa Allah ma, akan perkara bainahu, di antara man, wa bainan nas, dan di antara manusia. Ada sebagian riwayat mengatakan bainal khalqi, seperti ceritanya Maimunah As-Sauda. Ini Yahya bin Mu'ad ini, bukan, Abdul Wahid bin Zaid, satu tabaqat dengan beliau atau satu makom lah. Abdul Wahid bin Zaid ini orang wali. Apa tabi'in atau di bawahnya tabi'in ya, lupa saya. Imam Abdul Wahid bin Zaid minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin tahu siapa istriku di surga nanti. Lalu ada suara yang mengatakan, idhab ila balad fulan wabhath an Maimunah As-Sauda. Kamu cari ke kampung fulan, cari namanya Maimunah As-Sauda. Dia adalah istrimu di surga. Sampai ke sana ditanya, oh majnunah, kata orang-orang. Maimunah itu gila, sering bicara sendiri. Dia itu ada di Tegal, ada di tempat pengembalaan kambing, karena dia ngembala kambing. Nggak ada Maimunah lain, nggak ada, itu saja. Kalau di sini dibilang Maimunah majnunah, gila itu, karena sering bicara dengan kambing-kambingnya atau bicara sendiri. Datanglah Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid ke tempatnya, terus dari kejauhan itu melihat Maimunah As-Sauda sholat, terus di sampingnya ada tongkat panjang, di mana di tongkat itu ada jubahnya Siti Maimunah. Ditulis, hadhil jubbah la tuba' wa la tushtara. Ini jubah tidak diperjualbelikan. Apa maknanya? Enggak usah dibahas sama orang-orang lah jadab, lepas itu oles. Hanya jubahnya sendiri, hanya didekati. Lah, peka ini. Sayyidah Maimunah peka,
sebelum sampai Abdul Wahid bin Zaid dipercepat sholatnya. Sesudah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Mada turidu minni ya Abdul Wahid bin Zaid, apa maumu kepadaku wahai Abdul Wahid bin Zaid? Ditohok duluan Syekh Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid. Heran dia, kok bisa kamu tahu namaku? Terus dijawab lagi, laisal mau'id al-an ya imam, janji kita itu bukan sekarang, mau'iduna gadan indallah, janji kita itu nanti di sisi Allah, artinya di yaumul akhir, di akhirat. Lalu Abdul Wahid bin Zaid ini mengarahkan bicaraan ke perkara yang lain. Nggak, yang saya mau tanya itu, ini kok di sini ada kambing-kambing dan macan, kok bisa bersatu ini? Kamu kan mengembala kambing, celang orang. Ini lekat Maimunah Sauda. Ini kok banyak macan di sini, kok bisa damai seperti ini? Jawabannya ini yang terakhir. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia bisa memperbaiki hubungan manusia atau semua makhluk yang sedang berseteru. Sekarang orang mau mengamankan orang yang berseteru, tapi punya kepentingan, tidak bisa. Punya kepentingan selain Allah tidak bisa, susah. Orang yang bisa mengamankan seaman-amannya adalah orang yang tidak punya kepentingan. Nanti kalau ada kepentingan, masalah. Wa an Ali radhiyallahu an kun 'indallahi khairan nas. Jadilah kamu di sisi Allah yaitu sebaik-baik manusia. Wa kun 'indan nafsi syarran nas, dan jadilah kamu di sisi nafsumu yaitu sejahat-jahat manusia. Jadi enggak pernah membiarkan nafsunya. Wa kun 'indan nas rajulan minan nas, dan jadilah kamu di antara manusia yaitu seseorang minan nas, bagian dari manusia. Artinya enggak usah spesialkan dirilah. Jangan bersikap lebih dari yang lain. Kita ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu siapa hakikatnya yang lebih mulia di sisi Allah, siapa yang selamat lebih dulu. Maka saya sering sampaikan di majelis ini, nah yang datang adalah di Mesyadi, Tantretan. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, semua saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita secara bersamaan adalah kita saling menolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering disampaikan Sidi Syekh Muhyiddin, siapa yang selamat lebih dulu maka hendaknya mencari saudara dan temannya untuk sama-sama selamat. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.